Tiga. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Raka Datma Subagio. Saya dari Sekolah SLBA Pembinaan Tingkat Nasional. Hari ini saya akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Asal-usul Burung Hantu. Selamat mendengarkan. Pada zaman dahulu, di sebuah hutan hiduplah seorang ibu dan seorang anak perempuan yang bernama Dayu. Dayu adalah anak perempuan yang sangat baik hati. Setiap hari ia selalu membantu ibunya mencuci baju di sungai. Dayu, sebaiknya kamu mencari suami, nak. Ibu sudah tua dan gampang sakit-sakitan. Sebaiknya kamu pergi, nak. Tidak, aku yang menjaga ibu di sini. Ibu tidak sakit, ibu pasti sehat. Baiklah, nak. Dan pada suatu hari, Ibu Dayu jatuh sakit dan meninggal dunia. Dayu pun sangat sedih. Dan Dayu pun pergi dari hutan itu. Dan di perjalanannya, Dayu bertemu seorang pemuda yang bernama Apu. Apu adalah pemuda yang sangat tampan dan baik hati. Keduanya pun menikah. Dan setelah lama menikah, Dayu pun dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Dararanti. Dararanti adalah anak perempuan yang cantik dan baik hati. Dan setelah itu, tidak lama kemudian Dayu pun dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Bujang Ampan. Bujang Ampan adalah anak laki-laki yang sangat pemalas. Setiap hari ia selalu tidur-tiduran di rumah dan tidak membantu ibunya. Dararanti sering membantu ibunya di ladang. Dan pada suatu hari, Apu jatuh sakit dan meninggal dunia. Mereka bertiga pun sangat sedih. Dan Dayu berbicara kepada Dararanti. Nak, setelah ini kamu harus sering bantu ibu di ladang, ya. Karena ibu tidak bisa mengurus semua ladang sendirian, nak. Baik ibu, aku akan membantu ibu. Ibu tidak usah khawatir, Bu. Dararanti pun sangat rajin membantu ibunya di ladang. Setiap hari ia pergi ke ladang membantu ibunya. Sedangkan Bujang Ampan, ia hanya tidur-tiduran di rumah saja. Dan pada suatu hari, Dararanti sedang menjemur padi dan jagung. Oh iya, aku lupa. Bujang Ampan, jaga ini ya, jangan sampai dimakan ayam. Nanti ibu bisa marah kalau hasil panennya hilang. Ya aku jagain di sini. Setelah itu Dararanti pergi ke dapur dan memasak nasi. Saat sedang menjemur padi, Bujang Ampan pun merasa bosan dan akhirnya bermain-main di sungai. Astaga, kenapa padi ini bisa hilang? Di mana Bujang Ampan? Bujang Ampan, di mana kamu? Aku di sini. Kenapa kamu tidak menjaga padi ini? Padi ini hilang, ibu bisa marah. Aku bosan menjaga di situ, panas. Mendingan di sini. Aku bermain di sungai, airnya sejuk. Dasar kamu ya. Setelah itu, Dayu pun pulang. Dan Dayu sangat terkejut melihat hasil panennya hilang. Kenapa ini bisa hilang? Apa kamu tidak menjaganya? Maaf, Bu. Tadi saat sedang menjemur, aku pergi ke dalam dan lupa. Sehingga Dararanti sengaja berbohong kepada Dayu karena ia sangat sayang kepada adiknya dan tidak ingin adiknya dimarahi oleh ibunya. Dasar kamu ya, aku sudah capek-capek menanam ini dan kamu begitu saja menghilangkannya. Aku tuh kamu jadi burung. Saat itu Dararanti langsung menjadi burung dan pergi meninggalkan rumah. Lalu Dararanti tiba di sebuah daerah yang bernama Surga. Dararanti bertemu seorang bidadari. Hei, kenapa kamu ada di sini? Aku diusir dari rumah karena aku tidak bisa menjaga hasil panen ibuku. Wajahmu, karena kamu terlalu sering menangis, wajahmu menjadi seram. Aku namakan saja kamu burung hantu ya. Iya. Ini, aku ada sebuah kalung untukmu. Di dalam kalung ini terdapat serbuk surga. Jika kamu menaburkan ini di benda orang baik, hal baik pun akan menimpamu. Dararanti pun pergi dari surga itu dan sampai di sebuah perkampungan. Di sana ia melihat seorang
pria tua yang bernama Pak Surya. Ia sedang menghitung hasil panennya. Aku pasti menang ini. 1, 2, 3. Hasil panen warga-warga miskin itu pasti dikit. Aku akan memenangi ini. Daranti pun sangat kesal karena melihat Pak Surya yang sangat sombong. Lalu ia mengelilingi perkampungan itu dan sampai di sebuah saung yang sedang ramai dengan warga. Aduh, bagaimana ini? Hasil panen kita sangat sedikit. Pasti kita akan kalah. Semoga besok ada keajaiban. Saat pagi hari, Daranti menaburkan serbuk itu di hasil panen warga dan di hasil panen Pak Surya. Ternyata setelah dihitung juri, hasil panen Pak Surya sangat sedikit dan hasil panen warga tidak habis-habis. Daranti pun senang karena bisa membantu warga. Lalu Daranti pun pulang ke rumah dan melihat ibunya sedang sakit. Daranti sangat sedih. Lalu Daranti pun menjaga ladang ibunya. Saat di ladang itu ia melihat tikus yang sedang memakan padi. Daranti sangat kesal dan menangkap tikus itu. Tidak lama kemudian pun Daranti berubah menjadi manusia. Dan mereka pun hidup bahagia. Selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.